Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan sedikit materi yang berjudul aspek makroekonomi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Ayusta Dewi Esti Wijayanti dengan NIM 63010-2018. Kemudian ada Alvina Nur Aini dengan NIM 63010-2019. Dan yang terakhir ada Karenina Anggun Puspitaloka dengan NIM 63010-2020. Cakupan materi dalam aspek makroekonomi diantaranya yaitu yang pertama cakupan lingkungan makro, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan hukum dan politik, yang keempat lingkungan teknologi, yang kelima lingkungan sosial budaya, dan yang keenam lingkungan kependudukan. Cakupan lingkungan makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Lingkungan umum dalam ekonomi yang mempengaruhi kerja, kinerja, pengambilan keputusan, dan strategi semua kelompok bisnis pada saat yang sama dikenal dengan lingkungan makro. Sifatnya dinamis, karena itu terus berubah. Cakupan lingkungan makro sendiri terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan hukum dan politik, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan kependudukan. Yang kemudian adalah lingkungan ekonomi. Terdapat variabel kunci makroekonomi di sisi domestik dalam sistem perekonomian, yaitu tingkat harga, kesempatan kerja, pendapatan total, dan suku bunga. Di sisi internasional yang merupakan variabel kunci makroekonomi yaitu nilai tukar dan neraca pembayaran. Industri bisnis secara keseluruhan berpengaruh terhadap faktor ekonomi suatu negara. Jika kondisi ekonomi suatu negara baik, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat di negara tersebut, yang akhirnya akan memengaruhi kondisi makroekonomi negara tersebut. Berlaku juga dengan kebalikannya. Jika kondisi makroekonomi suatu negara sedang buruk, maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, lingkungan hukum dan politik. Kondisi politik yang stabil serta kondusif di suatu negara sangat diperlukan karena akan mendukung aktivitas bisnis dan akan bertumbuh dengan sehat dan normal, serta didukung dengan kepastian hukum agar aturan main bisnis bisa jelas dan transparan untuk semua pelaku bisnis. Jika kondisi politik yang tidak stabil dan ditambah lagi dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan berakibat buruk bagi lingkungan industri termasuk di dalamnya. Lingkungan teknologi. Faktor teknologi yang berkembang pesat telah merubah pada seluruh aspek kehidupan manusia. Di abad ke-21 ini, telah banyak ditemukan peralatan baru yang semakin mempermudah pekerjaan manusia. Faktor teknologi lain yang cukup berpengaruh yaitu internet. Dengan adanya internet, bisa menjadi sarana berpromosi lain yang bisa digunakan untuk merancang serta membuat desain furnitur lebih dipermudah dengan kemajuan teknologi, yaitu dengan menggunakan software atau program desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenina Anggun Puspitaloka, NIM 630100020. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sosial budaya. Faktor sosial budaya sebenarnya mempengaruhi dalam industri furnitur di Indonesia, terutama yang berbahan baku bambu. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa semenjak dahulu menggunakan bambu sebagai bahan alat untuk membangun rumah. Karena bambu terkenal kuat dan elastis, serta banyak terdapat di setiap hutan di Indonesia, serta mudah dan cepat tumbuhnya dibandingkan dan yang berbahan baku kayu. Seperti yang kita tahu bahwa jika kita membuat furnitur, maka akan menggunakan bahan baku yang berasal dari pohon, terutama pohon jati. Maka proses untuk menanamnya untuk diambil dari hasilnya memerlukan waktu yang lama, biasa puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Sedangkan untuk bambu hanya memerlukan waktu beberapa tahun untuk bisa diambil hasilnya
proses menanamnya kembali pun lebih cepat dibandingkan pohon jati. Dari segi luas tanah, untuk menanam bambu memerlukan tanah sedikit dibandingkan pohon jati. Sejak dahulu, bambu sudah menjadi bagian dari sosial budaya masyarakat Indonesia. Misalnya untuk membangun rumah berbahan baku bambu, gazebo dibuat masakan, cabangnya dibuat menjadi sapu, sampai untuk berperang merebut kemerdekaan menggunakan bambu runcing. Selanjutnya ada lingkungan kependudukan. Tingkat pertumbuhan penduduk khususnya di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan di tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari tabel sensus penduduk yang didapat dari Badan Statistik sejak tahun 1970 hingga tahun 2005 terus mengalami peningkatan. Dalam jangka tersebut, kenaikan hampir mencapai 2 kali lipatnya. Tidak dapat dihindarkan jika tahun 2010 maka jumlah penduduk Jakarta mencapai 9 juta lebih. Arus urbanisasi ke daerah Jakarta menyebabkan kepadatan semakin bertambah. Jika menurut data dari BPS Provinsi DKI Jakarta semenjak tahun 1980, kepadatan penduduk Jakarta per kilometer persegi sebesar 9,335 orang penduduk. Dan ketika di tahun 2000 kepadatannya mencapai 2.636 orang penduduk per 1 km persegi. Ini yang menyebabkan terbatasnya lahan pemukiman di Jakarta, yang pada akhirnya sebagian besar mereka bekerja di Jakarta memilih pindah ke daerah di pinggir Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tetapi kegiatan serta aktivitas mereka dihabiskan di Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.